We are different, teman-teman. Sama MLM yang lain kami beda. Kami adalah perusahaan farmasi. Nah, mereka meneliti bahwa ada 5 penyakit, teman-teman, di Indonesia yang paling mematikan di Indonesia. 1 stroke, 2 jantung, 3 diabetes, hipertensi, dan kelima komplikasinya dari hipertensi, ginjal dan lain-lain. So, mereka karena farmasi makanan, jadi teman-teman harus tahu ya, di Jepang juga ada beberapa farmasi tipenya, dan kita adalah farmasi yang non-chemical atau food. Kita masuk kategori food and supplement. Itu sebabnya izin-izin kita semua rata-rata makanan, karena perusahaan farmasi makanan. Simple ya. Karena di Jepang, teman-teman, kalau perusahaan yang food, dia nggak boleh punya ingredient yang berbahan kimia. Nggak boleh, karena izinnya adalah farmasi food. Sampai sini oke. Nah, mereka meneliti, ternyata makanan sumber ingredient yang paling tepat untuk orang Indonesia, dengan segala macam penyakitnya, karena makanan kita enak-enak ya. Jadi orang Jepang ini teliti bahwa ingredient terbaik untuk kita adalah rata-rata dari salmon. Kenapa? Nanti dokter akan jelasin ya kenapa ya. Cuma Anda bisa lihat ternyata the power of salmon juga ternyata ada historinya loh. Jadi salmon itu, teman-teman, si penelitinya Eto Tadashi ini temuin, dia peneliti salmon. Eto Tadashi itu peneliti salmon. Nippon Barrier itu adalah peneliti salmon. Oke? Nah, dia pelajari awalnya dari beruang, di mana beruang itu kalau makan salmon, teman-teman, dia nggak pernah makan whole beruangnya. Anda bisa lihat tuh, dia sobek. Anda lihat di slide ya, beruangnya nyobek. Ada yang dia cari. Ternyata beruang itu dia makan kepala dan plasentanya. Dagingnya dibuang. Lucu ya? Nah, ternyata teman-teman, salmon itu ada beberapa dibagi 5 hal yang benar-benar penting. Jadi ada kulit, kolagen, jadi rata-rata kolagen ikan sekarang, kalau dibilang kolagen salmon, rata-rata diambil dari kulitnya. Nah, ovari peptide, milk DNA, telur, dan daging. Nah, ternyata setiap tipe ini punya aktif ingredient yang beda-beda, teman-teman. Dalam hal ini saya akan jelasin produk kita ada di ovari peptide dan milk DNA. SOP dan Subara. Marine placenta ini inspirasinya dari placenta manusia. Ya udah jauh lebih dari orang Cina dulu, ari-ari disimpenin. Bahkan kalau sekarang Anda melahirkan pasti ditanya placentanya mau diambil atau dibuang. Tapi konsumsi placenta manusia itu dilarang di berbagai negara. Di Jepang nggak dilarang tapi. Ovari peptide ini dinamainlah marine placenta oleh inventornya, yaitu Eto Tadashi. Oke, jadi bukan AFC yang ngomong, bukan saya yang ngomong, tapi Eto Tadashi atau orang Jepang. Orang Jepang kalau ditanya marine placenta mereka tahu. Nah, penelitiannya ternyata marine placenta itu punya kandungan asam amino lebih banyak dari placenta manusia dan placenta mamalia yang lain. Nah, SOP, marine placenta ini diester dari ikan Onsorsius keta salmon. Kenapa sih jenisnya ini? Jadi ada ceritanya, mungkin ini banyak teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi Onsorsius keta salmon, dagingnya itu tidak seenak ikan kayak jenis-jenis lainnya. Jadi ikan ini kayak mubazir gitu loh, teman-teman. Nah, lanjut ya, Onsorsius keta salmon ini semenjak diketahui dari zaman Meiji itu mulailah banyak orang mulai itu, dari situlah pemerintah mulai jaga ekosistemnya, gitu ya, ada ceritanya. Juga udah nano size, kalau usus itu 800, kalau ini 600 dalton, teman-teman. Spermnya, kalau ini marine placentanya. Nah, di SOP ada ingredientnya tuh ada beberapa juga, ada marine placenta, ada kolagen, glutathione. Yang pasti formula, jadi gini, yang bikin penemu marine placenta Eto Tadashi. Tapi yang bikin produk ini bukan Eto Tadashi aja. Ada namanya Kikuchi. Kalau kalian nonton video di cruise tuh ada orang Jepang yang megang samurai. Nah, itu formulatornya. Dialah yang yang collab sama Eto Tadashi bikin produk ini, teman-teman. Nah, ini Sudarasi datang sebagai penyempurnaan dari SOP, teman-teman. Kenapa? Karena kita di Jepang percaya monozukuri, di mana kita selalu upgrade produk. Jadi Anda jangan pernah mimpi kalau ada produk yang 20 tahun itu aja, nggak mungkin. Kita akan upgrade. Mungkin someday kita udah siap kehilangan SOP, Sudarasi, karena akan datang teknologi baru yang mungkin lebih baik. Itulah cara perusahaan farmasi bekerja, teman-teman. Nah, ini ada Sudarasi. Nah, produk Sudarasi ini jadi histori di AFC-nya sendiri. Jadi pertama dia adalah produk tripeptide pertama di Jepang yang memiliki ingredient utama marine placenta dan sarden peptide dan food flow. Nah, teman-teman, jangan bandingin sarden kayak ikan sarden di kaleng gitu ya. Anda boleh Google sendiri, baca tentang apa sih sarden peptide, apa sih manfaatnya, berapa sih dijual sarden peptide itu di Jepang 3 jutaan, teman-teman, harganya untuk dikonsumsi sebulan. Terus ada food flow. Nah, food flow ini bukan ingredient dari Jepang. Sebenarnya, teman-teman, negara Jepang itu sangat tidak open untuk kerjasama. Makanya kalau Anda cari-cari jurnal kalau soal Jepang, pasti dikit, saya jamin deh. Satu, Jepang nggak terlalu open sama Google, kalau Anda tahu ya. Jepang itu lebih suka Yahoo daripada Google. Satu. Kedua, Jepang memang sangat close. Nggak se-open itu. Karena rata-rata orangnya tua. Ilmuwan-ilmuwan itu bukan orang-orang kayak American.
Yang semua kayak gini deh, kok bok kita mulus banget sih Pak? Kalau Amerika kan ada organik, ya kan, GMP, rame deh logonya. Kalau Jepang nggak ada sih. Kalau mereka produk-produk yang eksklusif rata-rata mulus, bersih-bersih. Anda boleh lihat SK2, Anda boleh lihat Kanebo ya, ada patokannya teman-teman. Nah di Jepang, inilah subarasi. Jadi SOP 100 itu cuma marine placenta aja. Kalau di subarasi ada 2 peptide tambahan, satu dari vegan dan food flow. Anda bisa baca tentang food flow, Google aja. Lalu ada sesar dan peptide, Google aja. Nah, Subarashi merupakan sejarah di AFC Jepang karena selama 51 tahun, sekarang udah 52 tahun, AFC tidak pernah bekerja sama dengan negara lain dalam pembuatan produk. Hiroshi Kikuchi ini pembuatan produk ya teman-teman. Itu yang tadi saya bilang. Jadi gini, ini logikanya ya. Mereka perusahaan farmasi, mereka bisa aja bikin produk nggak masukin food flow. Tapi atas dasar Indonesia, kebutuhan Indonesia, dan kita memang butuh produk itu, kalau dia harus kerjasama, terjadilah. Itulah makanya dibilang jadi sejarah teman-teman. Kenapa? Karena mereka bangsa Jepang adalah bangsa yang punya pride tinggi. Mereka rela mati demi kehormatannya. Mereka bisa bunuh diri karena kehormatannya mungkin cuma Jepang. Nah, itulah maksud teman-teman. Jadi ini sejarah di AFC. Itulah terjadi Subarashi. Karena bukan karena pride atau egoistik, tapi karena negara ini sangat butuh itu food flow. Makanya Anda penting baca food flow deh. Bagus banget. Nah, ini ada sertifikatnya teman-teman. Jadi, sertifikat organik, sertifikat bebas hormon dan GMO. Nah, bebas hormon ini penting buat Anda tahu bahwa ada yang bilang kalau produk bisa bikin kanker atau apa, itu salah satunya harus ada sertifikat bebas hormon. Free Cells ini adalah BPOM Jepang, juga bisa dijual ke seluruh negara. Dan yang paling kanan adalah sertifikat radiasi nuklir. Jadi bebas radiasi nuklir juga. Gitu ya. Nah, ini secara slide Anda bisa minta juga secara lebih jelas sertifikatnya gitu. Jadi, ini adalah tingkat-tingkat pengamannya. Pertama, organik. Jadi, banyak orang salah menganggap produk ini obat. It's not. Produk ini bukan obat, teman-teman. Ini persis natural, organik, semua natural. Oke? Yang kedua, bebas hormon dan GMO. Jadi, Anda nggak usah takut sama GMO. Terus, free cells dan radiasi nuklir. Which is produk ini aman. Nah, ini adalah letter of authorization, di mana, teman-teman, ini Eto Tadashi tuh, yang sebelah kanan, kacamata, senyumnya kecil orangnya, ilmuwan, dia adalah Bapak Salmon di Jepang. Nah, dia menunjuk, isinya apa sih nih? Isinya bahwa dia menunjuk cuma distribusin ke AFC aja. Sampai sini oke ya. Di luar AFC, bukan marine placenta. Kalau seorang Jepang berkomitmen, pasti valid. Saya jamin itu. Anda boleh baca tentang bagaimana bangsanya mereka, budayanya. Itu harga mati, teman-teman. Jadi kalau dia udah bikin surat ini, bahwa dia cuma jual marine placenta ini ke AFC, udah end story. Nggak ada yang lain. Oke, sampai sini oke ya. Sebelah kanan tuh Oba, AFC Jepang. Sebelah kiri, founder-founder kita.